ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama aku Rizky Yulianisa. Aku dari kelas 3IA. Di sini aku sebagai pemateri pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kenny. Aku berasal dari kelas 3 ya. Dan aku di sini sebagai pemateri kedua. Oke, materi pertama itu bakal aku jelasin apa sih itu manajemen proyek. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa itu manajemen proyek? Kalau menurut H. Kerzner tahun 1982, manajemen proyek didefinisikan sebagai bagian proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan, serta pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau secara umum, manajemen proyek adalah proses mengatur tugas, tim, dan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuannya supaya menyelesaikan proyek dengan sukses sesuai harapan pemangku kepentingan. Materi selanjutnya yaitu yang berjudul tentang fase-fase dalam manajemen proyek. Nah, fase-fase dalam manajemen proyek itu terdiri dari 5 fase. Yang pertama itu ada Project Initiation Phase. Pada tahap ini, sebuah proyek secara resmi dimulai diberi nama dan dideskripsikan. Karenanya, kalian harus membuat sebuah catatan yang besar yang berisikan informasi rinci seperti ruang lingkup, tujuan, penunjukan project manager, besaran anggaran, jadwal kerja, dan lain-lain. Nah, selain itu juga kalian harus mengidentifikasi stakeholder penting yang terlibat dalam proyek ini. Langkah-langkah manajemen proyek utama untuk tahap inisiasi itu meliputi mengidentifikasi tujuan dan hasil proyek, kedua menguraikan risiko ketergantungan kendala dan prioritas proyek, ketiga menetapkan ruang lingkup proyek berdasarkan tenggat waktu dan sumber daya yang tersedia, dan yang keempat yaitu mengirimkan proposal proyek untuk persetujuan. Nah, tahap inisiasi ini perlu dilakukan untuk mengembangkan kasus bisnis untuk mendefinisikan proyek pada tingkat yang luas. Lalu setelah itu ada yang kedua, project planning phase. Nah, setelah proposal proyek itu disetujui, sekarang saatnya untuk melakukan ke tahap perencanaan proyek. Dari siklus hidup proyek, yaitu untuk menguraikan tugas dan garis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Berikut beberapa isi poin lain yang terdapat dalam rencana proyek. Yang pertama, itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini berisi tentang kebutuhan bisnis, tujuan, hasil, dan manfaat proyek. Yang kedua, itu ada rincian jadwal pekerjaan. Adalah representasi ruang lingkup proyek yang dikelola oleh tim. Yang ketiga, ada milestones, mengidentifikasi sasaran yang harus dipenuhi. Keempat, ada bagan Gantt, adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan waktu pengerjaan dari proyek kalian. Yang kelima itu ada communication plan, digunakan bila proyek itu melibatkan pemangku kepentingan yang datangnya itu dari luar. Lalu ada risk management plan, yaitu mengidentifikasi segala risiko yang bisa terjadi dalam proyek tersebut. Nah, project planning phase ini menguraikan tugas dan garis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Lalu ada project execution phase. Nah, pada tahap ini proyek dilaksanakan baik oleh manajer maupun karyawannya. Nah, dalam tahapan manajemen proyek selanjutnya kalian harus tahu ada eksekusi proyek. Ini menjadi tonggak pertama proyek mulai dikerjakan oleh tim, di mana ketua tim memandu tim agar fokus pada tugas dan peran mereka. Nah, lalu selanjutnya itu ada project monitoring dan control phase. Tahap monitoring ini berjalan bersamaan dengan tahap executing untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil proyek yang diinginkan itu terpenuhi. Oleh karena itu, kalian harus memastikan tim bekerja dengan menetapkan Critical Success Factors atau CSF dan Key Performance Indicators atau KPI. Tahap monitoring ini berjalan bersamaan dengan tahap executing untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil proyek yang diinginkan itu sudah terpenuhi. Nah, lalu project closure phase, artinya
proyek yang ditangani ini telah rampung dan disetujui dengan standar yang diinginkan. Penentuan proyek merupakan akhir dari tahap manajemen proyek, artinya proyek yang ditangani ini telah rampung dan disetujui dengan standar yang kalian inginkan. Yang pertama itu ada serahkan hal-hal yang harus kalian lakukan itu pertama serahkan kiriman, lalu kedua bebaskan anggota tim dan sumber daya proyek, dan yang ketiga analisis kinerja proyek dalam retrospektif proyek. Halo semuanya, selanjutnya aku bakal menjelaskan kendala dan tantangan pada setiap fase manajemen proyek. Berikut adalah uraian yang menjelaskan mengenai kendala dan tantangan dalam setiap fase manajemen proyek. Yang pertama itu ada fase inisiasi, yaitu kendala terbesar yang bakal kita hadapi di dalam fase-fase ini. Kendala terbesarnya yaitu penentuan tujuan proyek dan ruang lingkup yang jelas. Seringkali terdapat kebingungan mengenai harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan masalah di kemudian hari, seperti skrip, yaitu ketika ruang lingkup proyek meluas tanpa kontrol yang memadai. Baiklah, yang kedua yaitu salah satu kendalanya yaitu ada fase perencanaan. Fase ini menghadirkan tantangan besar dalam hal pengelolaan sumber daya, anggaran, dan penjadwalan proyek. Salah satu kendala terbesar adalah kesulitan dalam memperkirakan biaya dan sumber daya yang akurat. Jika estimasi ini melesat, mereka proyek mereka dapat mengalami pembengkakan biaya atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Fase ini sangat penting untuk menyusun Work Breakdown Structure atau WBS yang tepat untuk membagi tugas-tugas menjadi bagian yang lebih mudah dikelola. Yang ketiga, ada fase eksekusi. Dalam fase eksekusi ini, kendala utamanya melibatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana. Manajemen tugas jadwal dan anggaran seringkali menghadapi tantangan di fase ini. Masalah komunikasi internal antara tim atau dengan pemangku kepentingan dapat menyebabkan kesalahan dalam implementasi proyek. Selanjutnya, itu yang keempat, ada fase pemantauan dan pengendalian, di mana dalam fase ini memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di fase perencanaan. Manajemen proyek perlu memantau indikasi kerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI untuk mengidentifikasi penyimpanan dari rencana awal. Jika proyek mengalami penundaan atau lebih anggaran, diperlukan tindakan korektif yang cepat. Yang kelima, fase penutupan. Fase penutupan tantangan ini sering terjadi dengan penyelesaian administrasi dan mendapatkan persetujuan akhir dari para pemangku kepentingan. Dokumentasi proyek termasuk laporan akhir dan evaluasi harus diselesaikan dan diarsipkan untuk digunakan di masa mendatang. Oke, selanjutnya kita ke materi studi kasus. Studi kasus ini membahas tentang implementasi manajemen kualitas proyek pada pembangunan sebuah pabrik. Yang pertama itu ada Clean Quality Management. Pada tahap perencanaan kualitas tim proyek mengidentifikasi kriteria kualitas pabrik. Beberapa di antaranya meliputi kekuatan struktur, kualitas material, hasil pengerjaan, serta performa sistem mekanikal dan elektrik. Selanjutnya itu ada perform quality assurance. Pada fase pelaksanaan dilakukan quality assurance dengan menerapkan rencana kualitas yang telah disusun. Tim proyek melakukan inspeksi berkala di setiap tahap pembangunan termasuk pengujian material, uji kekuatan struktur, dan pemantauan kinerja sistemikal dan elektronikal.
Selanjutnya itu ada control quality. Fase yang pengendalian kualitas menggunakan alat dan teknik seperti control card, Pareto card, dan diagram Ishikawa untuk memantau performa kualitas secara berkelanjutan. Hasil dan dampak implementasi manajemen kualitas proyek yaitu implementasi manajemen kualitas memiliki beberapa dampak positifnya. Yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas konstruksi, yang dimana uji material dan kekuatan struktur menunjukkan bahwa proyek telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, itu ada dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan kualitas konstruksi yang lebih baik. Berdampak langsung pada kegiatan keamanan, keselamatan bagi para pekerja pengguna pabrik. Yang ketiga itu ada dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, yaitu implementasi manajemen kualitas yang sukses meningkatkan kepercayaan pemilik proyek, kontraktor, dan pengguna bangunan membuka peluang bisnis di masa depan. Ya, selanjutnya itu peran project manager dalam manajemen kualitas proyek. Project manager memiliki peran penting dalam manajemen kualitas proyek, yaitu meliputi membuat rencana manajemen kualitas proyek, yang kedua menetapkan kriteria kualitas proyek dengan jelas dan tepat. Yang ketiga ada memastikan metode pengukuran kualitas yang akurat dan efektif. Yang keempat ada menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pengendalian kualitas. Yang kelima itu ada memimpin evaluasi dan perbaikan proses. Yang keenam itu ada pemantauan dan pengendalian kualitas proyek secara terus-menerus. Dan yang ketujuh ada memastikan implementasi perbaikan kualitas yang sesuai. Jadi, dari materi yang sudah kami jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen proyek adalah disiplin yang menggabungkan seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dalam batas waktu dan anggaran. Siklus manajemen proyek terdiri dari 5 fase utama. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada penutupan, dan yang kelima itu ada pemantauan. Baiklah, begitu saja kesimpulan dari saya.